Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih banyak dirimu udah mau terhubung bersama Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik lagi kartu tarotnya untuk melihat updatean energi love life-nya kamu bersama dengan dia seseorang yang saat ini sedang menjalin sebuah kedekatan ya. Namun seperti biasa sebelum mulai tarik kartu tarotnya, mari ingatkan ini general reading. Energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya di sini tuh akan vice versa. Tarikan energinya ke bolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini nanti ya. Oke. Baiklah. Kita akan langsung mulai nih. Situasi terupdate terbaru antara kamu bersama dengan dia adalah Bismillah. Ada di situ kartu strength, tapi dia kondisinya kebalik. Jadi ini kayak membiarkan agresivitas diri itu lebih terlihat ya. Jadi kayaknya hubungan kalian ini bakalan hot, bakalan rame nih hubungannya. Kita lihat dulu. Atau justru di sini kayak kehilangan energi, dan tentu saja dalam kehilangan energi itu membutuhkan booster atau supply energi tambahan dari luar diri gitu ya. Aku udah nyaman. Iya. Kemudian di sini, ya jadi ini kayak ceritanya kalau Mari lihat, ini terlalu terfokus ya. Salah satu di antara kalian terlalu terfokus kepada relationship ini. Jadi apapun yang dilakukan itu dilakukan atas dasar atau motif semuanya untuk keberlangsungan hubungan kami ini. Nah di sana, ini kayak yang capek gitu. Tapi dalam capek ini juga kayak ngerasa, tadi kata Mari ada keantusiasan di sana, ada rasa ambisi ya, ambisi ingin memiliki, ada rasa pacuan lah ya, dikatakan pacuan dari dalam diri untuk melakukan apapun itu demi si dia. Nah di sana udah bulat nih, salah satu di antara kalian tuh sudah bulat tekadnya, kayak gimana pun kondisi dan keadaan, ndak ada cerita, koneksi dengan dia tuh mesti gitu ya. Walaupun di situ udah melihat konsekuensi dari keinginan diri, tapi bilangnya nggak apa-apa, nggak masalah kayak gitu. Itu ya, jadi ada kemantapan sebenarnya, ada kemantapan di sini. Nah, kadang-kadang dalam kemantapan ini ya, secara aplikasi dalam bentuk tindakan, ini bisa 1-2 orang tuh kayak ngerasa, kalau Mari lihat ya, itu kayak terlalu over ya, meletakkan energi dalam hubungan ini. Nah di situ ya mungkin memang banyak banget di situ dorongan ego ya, dorongan ego, dan dorongan ego ini yang memotivasi diri. Nah kayak kita. Walaupun ini ceritanya harus menjalin hubungan cinta segitiga gitu ya, tapi bilangnya ya udah biar aja, mau dijadikan selingkuhan kah, atau mungkin menyelingkuhi rumah tangga yang sebenarnya itu baik-baik saja, dianggap bukan problem, dianggap bukan masalah. Nah kayak gitu. Salah satu tuh akan mencoba untuk membuat komunikasi intens ya, membuat komunikasi yang
jaraknya itu rapat, deket gitu ya. Misalnya gini, pengennya itu 5 kali dalam satu hari teleponan, video callan, nah kayak gitu. Dikit-dikit ya itu kayak ngelapor sama dia. Nah di sana dikit-dikit yang cari kabar tentang dia. Nah gitu. Maksudnya itu kayak untuk meyakinkan si dia, aku nih loh ya ada untuk kamu. Aku nih cinta sama kamu. Aku nih sayang sama kamu. Kamu tuh kekasih aku, dan itu menegaskan itu. Kalau kamu tuh kekasihnya aku. Kamu tuh orang penting dalam hidupnya aku. Aku tuh ingin membersamai kamu. Nah gitu. Di sana ya. Jadi kayak negesin. Apapun yang dilakukan nanti dalam hubungan ini oleh salah seorang di antara kalian, nampaknya itu energi dari kamu. Gitu ya. Itu akan kamu lakukan gitu loh ya. Yang menegaskan bahwa, atau yang mengingatkan dia minimal gitu. Mengingatkan dia bahwa kamu nih ada bagian dari hari-harinya dia gitu ya. Dia harus diingatkan bahwa dia mesti hadir dalam hidupnya kamu. Jadi ini kayak yang energi bolak-balik ya. Ada niatan untuk memberikan energi bolak-balik. Ya gitu. Nah, pengen itu melakukan seperti ini, ingin memiliki ya secara fisik, dan ingin memiliki itu secara jiwa. Kayak mau men-trigger, tulus dong ke aku gitu ya. Sayang dong ke aku, perhatian dong ke aku. Nah, kayak gitu niatannya ya. Pertimbangkan dong aku. Gitu. Jadi ini kalau model-modelnya, model-model hubungan yang masih di PDKT, tentu saja niatan untuk membuka diri dan juga mengajak dia untuk membuka dirinya dia. Nah, di sana ya. Jadi ini nanti bisa kayak bersikap romantis, menyenangkan ya. Mengajak untuk menghabiskan waktu itu dengan bahagia. Ya banyak hal nanti yang dilakukan ya. Namanya ngerti kekasih yang baik hati itu kayak gimana sih? Menyenangkan orang lain itu kayak gimana sih? Gitu. Nanti secara alami ya akan pandai kamu lakukan. Nah itu ya, karena ini sebagian besar kalau mari lihat energinya, energi dari kamu gitu. Oke, kayak yang berharap, ada juga di sini yang berharap bahwa aku dan dia itu memang bisa bersama. Bukan hanya harapan-harapan semu aja di sini, tetapi harapan ini dibarengin dengan ikhtiar, dibarengi dengan laku-laku penting yang dianggap penting, minimal kayak gitu ya, yang dianggap penting untuk bisa ngeluluhin hati seseorang ini. Nah gitu. Walaupun tadi awalnya ya beberapa di antara kalian awalnya ini kayak cerita kepingin ya untuk saling meninggalkan. Nah jadi ini bisa kayak bercerita tentang rekonsiliasi hubungan yang sempat terputus, hubungan yang sempat terjeda gitu ya. Ini kayak kepengen tuh disambung lagi, dihadirkan kembali eksistensi dari hubungan ini, dihidupkan lagi gitu ya, dinyalakan lagi. Nah itu harapan dan keinginan salah seorang di antara kalian. Dan energi teraktualnya beberapa ya mulai berkomunikasi dengan baik, mulai berkomunikasi dengan intens, mulai katakanlah di situ merayu, menggoda gitu ya. Namanya dalam bentuk upaya untuk menaklukkan, mencairkan, menghidupkan. Nah, yang model kayak gitu. Tapi tentu saja kalau mari lihat ya, ini niatan tuh kayak niatan tulus sih, bukan kayak tendensi atau ada motif-motif jelek di belakangnya gitu ya. Tapi ini kayak motif biar diri ini bisa nge-share perhatian dan kasih sayang kepada dirinya
dan begitu juga sebaliknya dari energi dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi ya menampakkan diri sebagai kekasih. Itulah kalau mari lihat upaya-upayanya kamu. Atau oke, sebagai sahabat aja lah dulu gitu ya. Namanya proses PDKT. Tapi kalau proses hubungan ini ternyata bukanlah cerita PDKT, tapi ini hanya melanjutkan hubungan yang kemarin hari, ya. Jadi ya tentu diposisikan diri sebagai seorang kekasih. Kalau PDKT ya nggak mungkin kekasih, ceritanya kan sahabat lah, temen lah. Nah kayak gitu. Mulai ngajak dia jalan kah, video callan kah, atau minimal ya tadi, mari katakan chatting-chatting yang lumayan intens, chatting-chatting di situ yang santai, yang membahagiakan, yang menyenangkan gitu ya. Ada kayak kepengen mancing tektoknya koneksi ini datang dari dua arah. Nah, itu sekarang upaya-upaya dari kamu. Gitu ya. Ya, mungkin kebanyakan di sini sih sebenarnya hubungan yang tinggal melanjutkan gitu. Bukan memang tetap ada yang dimulai dari nol. Ini hubungannya baru-baru aja. Yang tadinya itu udah saling kenal ya, sama-sama kenal di sini atau minimal salah seorang di sini mengenal yang lain. Tapi ini hanya sebatas kenalan, belum terjadi interaksi apapun. Nah, sekarang baru dijalin kembali interaksinya. Nah, kayak gitu ya, dijalin, diawali atau dimulai untuk saat ini interaksi yang baiknya itu tadi. Nah, gitu. Sementara energi dari seseorang yang kamu pikirkan, walaupun dalam dunia nyata ini ternyata bisa energi dari kamu. Kalau mari lihat tuh hidupnya kamu ini sebenarnya udah hidup yang nyaman ya. Setidaknya dunia batinnya kamu gitu. Kondisi kamu tuh udah yang lebih cenderung tuh agak damai gitu ya. Kamu di sini energi self love-nya itu tinggi, kamu merawat diri kamu dengan baik. Kamu mencukupi kebutuhan-kebutuhan kamu dengan cukup sempurna di sini. Mari lihat ya. Jadi kalau cinta di dalam hati itu ya sudah memang besar di sini gitu ya. Udah memang besar. Apapun yang terjadi dalam kehidupan tuh nampaknya ya mendekati sempurna lah, bisa dikatakan gitu. Mendekati ya, nggak ada juga cerita kesempurnaan di hidup ini kan, relatifnya kalau hidup ini kan, atau dinamis gitu. Nah, namun daripada hal-hal buruk ini dalam kehidupan tuh lebih banyak hal-hal baiknya ya. Kalau dilihat dari apa adanya tebaran kartu tarot ini, kehidupan dia tuh apa adanya itu ya udah lebih cenderung banyak yang wajib disyukuri oleh dia dan dia sadari itu. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian di sini dalam upaya-upayanya kamu untuk ngejalin relationship yang manis ini lah ya, dikatakan dengan si dia. Saya rasa orang ini tuh kayak yang cukup belak-belakan nanti sama kamu. Dia lebih cenderung itu ngasih tanda-tanda bahwa ini loh aku apa adanya gitu. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang kamu anggap itu buruk tentang dia ya dari hasil percakapan kalian atau interaksi kalian, tapi ya dia pikir bahwa ya ini aku gitu loh ya. Misalnya ya kalau ini hubungan PDKT, dia akan bilang bahwa oh, aku ternyata nih udah punya pasangan nih gitu ya. Aku nggak single. Nah, kayak gitu. Jadi tentu itu bisa kayak bikin shock terapi bagi kamu gitu kan. Nah, di sana. Itu dalam upayanya dia tuh untuk tetap ada di koridor. Jadi gini, dia tuh nggak akan menggombal kamu. Dia tuh nggak akan ngomong yang palsu gitu ya. Ya, walaupun kadang-kadang mau tergelincir, namanya manusia di situ. Tapi ya begitulah ya, agar kamu tuh kenal
sama sama siapa dirinya dia. Dan juga ini bisa kalau misalnya kamu cerita tentang kebenaran tentang dirinya kamu, dia pun bisa di situ agak terkaget-kaget dan bisa dia nanti akan cepat menyimpulkan bahwa kok kayaknya ini agak kurang cocok ya. Entah dia sampaikan langsung ya dalam bentuk reaksi kepada kamu, ataupun itu nanti yang dia simpan di hati. Tapi ini pasti bentuk reaksi. Dia akan tunjukkan reaksi. Misalnya gini ya, dia kaget nih akan kebenaran yang kamu sampaikan. Terus 3 hari kemarin itu berturut-turut kalian chattingan, teleponan, bertemu ya, segala macam gitu. Tapi nanti dia bisa, oh ternyata kamu gitu. Mulai dia nanti agak-agak menjauh dari kamu. Nah gitu ya. Ya menjauhnya ini barangkali beberapa memilih dengan cepat mengkat, tiba-tiba dianya diam aja gitu. Atau ya memang beberapa memilih dengan bentuk perlahan. Tapi kalau Mari rasa orang ini lebih kayak cenderung agak tegas ya. Kebanyakan itu dia akan tiba-tiba diam aja ke kamu. Dan memang seseorang yang sedang kamu garap ini, Mari lihat dia cukup sibuk ya. Walaupun mungkin dia tidak ada kerjaan sebagai karyawan kah atau seorang pebisnis kah. Tapi dia kayaknya tuh sibuk juga di urusan katakanlah merawat keluarganya dia kayak gitu ya. Atau ya merawat kehidupannya dia lah, sibuk dia gitu. Jadi ini bukan tipe orang yang banyak nganggurnya juga gitu ya. Ada aja aktivitas yang sedang dia lakukan, setidaknya itu aktivitas mungkin menurut kita nggak penting, tidak mendatangkan uang, tetapi mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi seseorang ini. Misalnya sibuk ngerjain hobinya dia gitu ya, traveling kah, atau berkebun-kebun kah, atau mungkin ngetrek lah kalau dia cowok, atau mancing, nah kayak gitu ya. Yang jelasnya kalau seseorang ini Mari tangkep orang yang sedang enjoy ya dengan kehidupannya dia. Nah kadang-kadang enjoynya dia ya, upaya-upayanya dia atau pola-pola lakunya dia yang menikmati hidup itu bisa akan memberikan ruangan yang sempit atau kesempatan yang sempit untuk kamu masuki hidupnya dia. Nah, yang seperti itu ya. Beberapa ini tanpa sadar dia bisa kayak menguji cobanya kamu, bikin kamu tuh pesimis deketin dia, bikin kamu ini berubah pikiran yang tadinya mau ngedeketin, entah itu dalam bentuk upaya rekonsiliasi ataupun membuka langkah baru gitu ya. Nah nanti ada 1-2 hal yang entah dia sadari ataupun tidak dia sadari, justru di situ gambarannya bikin kamu tuh mundur teratur, atau bikin kamu tuh ndak yang pakai perasaan-perasaan yang cinta-cintaan lah ya terhadap seseorang ini gitu ya. Karena mungkin ya keadaan dia itu ndak terlalu yang butuh dulu cinta dari luar diri, karena semua itu ya sudah hadir, jadi dia nggak butuh seseorang tambahan baru dalam hidupnya dia gitu. Nah, cuman walaupun Mari katakan seperti ini, dia nggak butuh seseorang yang lain dalam artian bahwa ini kondisinya lagi tidak gersang hidupnya dia, sedang tidak terburu-buru, nah kayak gitu ya, sedang tidak terburu-buru, sedang tidak kalap gitu untuk mencari kebahagiaan dari orang baru gitu ya, atau dari kamu lah kita katakan gitu. Tidak terburu-buru dia, jadi santai aja, enjoy aja ini orang. Nah kayak gitu ya. Jadi ya
uh, apa tuh bilangnya, baik sebenarnya, ini orangnya baik gitu ya. Lebih kayak cenderung saat ini beberapa dia tuh kayak mikirkan tentang masa depannya dia gitu ya. Jadi kayak sedang sibuk itu kayak yang bekerja, nah gitu ya. Lebih sibuk lah menstabilkan kehidupan pribadinya dia. Nah di sana ini kartu kerja kan gitu. Jadi ya progres yang kamu harapkan atau progres yang kamu lakukan untuk bisa dekat sama seseorang ini ya tetap akan berjalan. Cuman kamu jangan mengharapkan ada seseorang tuh yang juga memiliki niatan intens banget dengan kamu. Kayak gitu ya. Nah, bahkan beberapa di sini ada sedikit terganggu dia ya. Kamu chatting dia, kamu telepon dia, atau kamu coba ngajak dia ini itu. Padahal niatannya kamu nih niatan yang bagus ya, niatan yang baik. Tapi dia bisa kayak yang nganggap kamu tuh ngerepotin dia untuk beberapa gitu. Seneng dia hadirnya kamu tuh seneng. Tapi kalau kamu mau intens sekali, jadi nambah-nambahin kesibukannya gitu ya. Bisa kayak dia nganggep kamu tuh gangguan lah gitu ya. Ada sebel-sebelnya, tapi sebel-sebel dia ini ya beberapa yang ndak dia tunjukkan sama kamu gitu kan. Beberapa hanya dia aja yang tahu, hanya dia aja yang mengerti dia sedang sebel gitu ya. Ini orang, aku lagi kerja atau aku mau istirahat, tapi dia chatting, tapi dia telepon gitu, tapi dia datang bertamu. Nah misalnya gitu ya. Jadi satu sisi bahagia, seneng dia kenal sama kamu gitu ya, happy dia kenal sama kamu. Tapi satu sisi lagi ya kamu memberikan beban tambahan baru gitu loh. Memang mungkin beberapa orang ini agak sedikit tipe agak ruwet gitu ya, mau ini agak-agak panikan gitu dalam berinteraksi dengan orang lain, dalam bersikap kepada orang lain, mau dia agak-agak tidak menyenangkan lah gitu secara tindakan ke kamu. Tapi baik nggak ini orang? Mari katakan di sini tuh baik gitu loh. Ya, mari katakan sini baik. Nah, di situ. Jadi kayak ada energi interaksi yang baik dari kamu, namun ada sedikit penolakan-penolakan dari seseorang ini. Makanya kartu strength ini terbalik itu keluar. Ya mungkin kamu butuh butuh energi booster tambahan ya untuk bisa memacu dirinya kamu untuk mengejar orang ini, atau untuk janganlah dikatakan mengejar, tetapi untuk ngejalin hubungan yang baik bersama dengan dia. Nah gitu ya. Oke, itu aja. Sekarang mari akan tarik ini koin-koin. Ini bisa nunjukin inisialnya kamu, bisa nunjukin inisialnya dia, zodiaknya kamu, maupun zodiaknya dia ya. Salah satu kita. Oke, baik. Kita mulai dari inisial D. Delima, ada P. Pelita, ada U. Udara, ada N. Nama, ada F. Faktor, ada E. Enak, ada di sini inisial R. Ramai, ada X. Di sini ada H. Hari, ada inisial G di sini. Gelora ya, ada I. Ikan, ada T. Tahu, ada S. Sayur, ada C. Cinta, ada V. Vitamin, ada M. Merdeka, ada A. Amin. Nah itu aja kalau untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya.
Ada Aries di sini, Sagittarius hadir, Aquarius di situ, Gemini hadir, Taurus hadir, Taurus juga lagi. Kemudian di situ ada Cancer, ada Virgo, bukan Virgo, ini Scorpio, ada Pisces di sini, Sagittarius lagi. Kemudian ada Virgo di sana, Aquarius lagi, ada Scorpio. Dan terakhir ditutup oleh energi dari Capricorn ya. Oke, itu aja yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.